Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah bereinkarnasi adalah memasang kamera tersembunyi di setiap sudut rumah. Karena ia tahu, malam ini istrinya akan membawa bos pulang untuk berselingkuh. Ia harus merekam semuanya, membiarkan keduanya benar-benar hancur dan tak bisa bangkit lagi. Untuk itu ia bahkan sengaja menelpon mertuanya, memintanya datang pukul 8 malam. Katanya ada kejutan untuknya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, pria itu tanpa sengaja memergoki istri dan bosnya berzina. Namun ia justru dibunuh dengan kejam oleh istrinya sendiri. Karena istri bos adalah putri keluarga terkaya. Mereka sudah menandatangani perjanjian pranikah. Hubungan ini sama sekali tak boleh terungkap. Satu-satunya jalan adalah membungkam saksi. Alasan lain istrinya begitu tega adalah karena ia tahu pria itu menderita kanker. Ia tak mau menghabiskan uang untuknya, maka sekalian menyingkirkannya. Namun yang sebenarnya mengidap kanker adalah istrinya sendiri. Pria itu mati tragis, lalu bereinkarnasi 2 bulan sebelumnya. Tepat sebelum kontrak besar dengan grup ditandatangani. Hidup kembali kali ini. Ia bersumpah tak akan mengulangi kesalahan. Ketika bos datang lagi menugaskannya lembur, ia hanya pura-pura setuju. Sementara dalam hati sudah menyusun rencana balas dendam. Begitu bos pergi, ia langsung ke rumah sakit menjenguk ibu rekan kerjanya. Karena ia tahu, kematian mendadarikannya bukan kecelakaan, tapi karena ia memergoki perselingkuhan bos dengan istrinya, sehingga dibunuh untuk menutup mulut. Di kehidupan lalu, ibunya sama sekali tak tahu. 3 hari saja sudah buru-buru kremasi, tak menemukan bukti penting di tubuhnya. Kini pria itu lebih dulu mengungkapkan kebenaran. Awalnya sang ibu tak percaya, sampai ia tahu bahwa wanita yang dimaksud adalah istri pria itu sendiri. Barulah ia tersadar, segera bertanya apa yang harus dilakukan. Pria itu menyuruhnya menuntut autopsi, agar bukti bisa keluar, dan menyerahkan kartu bank, menjamin akan ada kompensasi penuh. Kemudian ia menemui dokter. Setelah ragu beberapa lama, dokter itu menyerahkan laporan pemeriksaan istrinya. Ternyata istrinya sudah hamil 3 bulan. Pria itu jelas tahu anak itu bukan miliknya. Namun ia pura-pura tenang, mengaku orang yang menemaninya periksa adalah asistennya. Saat itu juga terungkap istrinya mengidap kanker usus. Ia pun teringat di kehidupan lalu. Istrinya salah mengira dirinya lah yang kena kanker, maka tega membunuhnya. Kali ini, ia sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk istrinya. Ia diam-diam memasang ratusan kamera di rumah, lalu kembali menelpon mertuanya. Berkata hari ini ulang tahun pernikahan mereka. Namun ia sedang dinas keluar kota tak bisa pulang. Sudah memesan bunga mawar dan kue. Meminta mertua membantunya membuat kejutan. Mertuanya setuju dengan senang hati. Segera berangkat. Sementara pria itu duduk di dalam mobil, tenang menunggu pertunjukan. Benar saja tak lama kemudian, istrinya datang bersama bos. Setelah memastikan suaminya tak ada di rumah, mereka pun tak sabar mulai bermesraan. Semua itu jelas terlihat di layar pria itu. Ia pun menelpon istrinya, mengaku ada urusan tak bisa pulang malam ini. Begitu mendengar itu, keduanya makin berani. Ia sengaja berkata, seperti mendengar suara laki-laki di rumah. Istrinya buru-buru menjelaskan, katanya hanya sedang nonton TV sendirian. Pria itu tersenyum dingin tak menjawab. Istrinya lalu berkata akan olahraga yoga, dan ingin menutup telepon. Namun pria itu bilang, meski ia tak bisa pulang merayakan, ia sudah menyiapkan hadiah, ditaruh di belakang sofa. Mendengar itu, istrinya panik sadar suaminya pernah pulang, lalu bergegas mencari hadiah, dan menemukan sebuah gaun tidur cantik. Segera menutup telepon terburu-buru. Bos yang melihat itu, langsung menariknya ke dalam pelukan. Wanita itu menggoda setengah marah, takut bila suaminya tahu. Bagaimana kalau ketahuan? Bos malah meremehkan, katanya suaminya itu bodoh. Bahkan bila melihat langsung pun tak akan sadar, sambil tertawa sinis. Ia pun menggendong wanita itu menuju kamar. Namun pada saat itu juga, dari pintu depan terdengar jelas, seseorang sedang memasukkan kode sandi.